kekuatanku, yang tak pernah tinggalkan aku. Menghadapi gelombang dalam kehidupan, Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, yang tak pernah tinggalkan aku. Menghadapi gelombang dalam kehidupan, Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus, Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, yang tak pernah tinggalkan aku. Menghadapi gelombang dalam kehidupan, Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus, Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku.
pada pagi hari ini, amin. Merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, amin. Karena kita telah merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, mari kita puji sembah Dia dengan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada seminggu ini Bapa. Saatnya kami memberikan waktu kami yang terbaik untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami berada di tempat ini bukanlah suatu kebetulan Bapa, melainkan sesuai dengan rencana-Mu untuk hidup kami Bapa. Oh ya Bapa, jamah kami satu persatu Tuhan. Buatlah kami melihat kasih-Mu yang sungguh luar biasa Bapa, agar kami juga bisa mengasihi sama kami, orang-orang di sekitar kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Syukur Bapa. Syukur Bapa. Ketika Dia serahkan anaknya
Ku sembah
berbincang denganmu Bapa. Setiap kami membutuhkan pertolongan Bapa, Engkau ada untuk kami Bapa.
Kami sungguh merindukan-Mu ya Bapa. Oh, terima kasih ya Bapa atas kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami ini ya Bapa. Oh, kami rindu ya Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu dengan lebih dahsyat lagi ya Bapa, karena kami sungguh bersyukur atas kasih yang telah Kau nyatakan, tunjukkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Semua siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang sudah merasakan kasih setia Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan. Kalau begitu mari kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik. Amin. Mari bawa pujianmu yang terbaik pada pagi hari. Puji dan senangkan Tuhan. Berkuasa atas hidup
Haleluya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Saya percaya waktu Tuhan hadir, Tuhan membawa segala berkat yang terbaik, segala kuasa yang terbaik dilepaskan bagi saudara dan saya. Sungguh kita mengucap syukur kalau pada Minggu tanggal 3 Mei 2020 ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh beribadah pada minggu hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kami melewati berbagai masalah, persoalan dalam kehidupan kami. Tuhan tetap menjadi gembala agung bagi kami. Tuhan menjadi pemimpin bagi kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan Kau menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hendak memasuki tahun 2020, saya ingat di awal tahun pun Tuhan sudah memberikan satu pesan firman Tuhan yang sangat kuat sekali. Dan saya percaya itu yang akan membekali, yang menuntun kita sepanjang perjalanan kita di tahun 2020 ini. Firman Tuhan ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Artinya ini adalah satu perintah yang sangat penting untuk kita pahami dan kemudian kita lakukan. Kalau kita lihat di ayat yang keempat tadi dikatakan tinggallah. Kata tinggallah ini dari asal katanya meno, ya, ditulis dalam bahasa Yunaninya meno. Itu punya arti begini, tetap tinggal terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya ulangi, meno memiliki arti tetap tinggal terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi Tuhan sedang berkata kepada murid-muridnya, kamu sudah ada di dalam, jangan pernah keluar lagi. Sebab di luar aku, kamu pasti binasa. Di luar aku, kamu pasti hancur. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa menghasilkan perkara-perkara kekekalan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu pesan yang sangat penting bagi murid-muridnya. Nah pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya? Bukankah seharusnya murid-muridnya itu sudah tahu, sudah paham tentang hal ini? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa daging itu memiliki satu kebiasaan atau kecenderungan yang kuat untuk menjauh daripada Tuhan. Sekali lagi, daging kita ini, saudara, itu punya kecenderungan untuk menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat tahu akan hal itu. Sampai contoh, waktu manusia pertama kali di Taman Eden, kemudian mereka jatuh dalam dosa. Sebetulnya apa sih yang ditawarkan oleh si jahat, oleh si iblis kepada manusia, kepada Hawa pada waktu itu? Bukankah yang ditawarkan hanyalah sebuah kebebasan, bahwa kalau dia makan, atau dia dan suaminya makan buah yang dilarang itu,
yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka mereka akan menjadi sama seperti Tuhan. Dan begitu didengar sama seperti Tuhan, di situ punya satu nilai kebebasan, kemandirian. Mereka bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, manusia tidak pernah didesain, tidak pernah diciptakan oleh Tuhan itu untuk hidup mandiri. Tetapi Tuhan menciptakan manusia supaya manusia selalu depend on Him, melekat kepada Tuhan. Dan itulah sebetulnya kerinduan hati Tuhan, hidup dekat dengan manusia. Nah, kembali saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia punya kecenderungan daging untuk selalu menjauh daripada Tuhan, meskipun roh itu penurut. Karena itu penting sekali kalau kita sebagai sesama anak-anak Tuhan, ya baik dalam keluarga, dalam gereja Tuhan, dalam komunitas, kita harus terus saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya jangan seorang diri pun menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya, kalau sebagai seorang suami yang mengasihi istri, ingatkan kepada istri untuk terus mendekat kepada Tuhan. Sebaliknya juga sama, seorang istri yang mengasihi suaminya, ketika suaminya mulai berhasil, sukses, ingatkan terus supaya ia melekat sama Tuhan, supaya dia jangan menjauh daripada Tuhan. Orang tua dengan anak juga sama. Anak kepada orang tua juga boleh mengingatkan, boleh menasehati, ya, agar semuanya tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada juga orang yang bilang kan begini, Pak, buktinya orang yang di luar Tuhan, mereka juga bisa kok berhasil, mereka bisa sukses. Nah, saya selalu menjawab pertanyaan seperti ini dengan bertanya kembali, apa ukuran sukses, apa ukuran berhasil menurut Anda? Sebab saya pakai ukuran firman Allah. Firman Tuhan berkata, orang yang disebut sukses, orang yang disebut berhasil adalah orang yang menggenapi seluruh kehendak Allah, menggenapi seluruh kehendak Bapa. Itu adalah definisi orang yang berhasil menurut Alkitab. Jadi sama sekali tidak berkaitan dengan keberhasilan-keberhasilan yang menurut ukuran dunia, tidak. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa dia tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan tapi bisa berhasil, saya balik bertanya, apa ukuran keberhasilan, apa ukuran kesuksesan menurut Anda? Nah, perhatikan ini saudara, tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan terus-menerus, itu sebenarnya sangat amat menguntungkan manusia. Iya toh? Coba kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita intim nih, kita dekat dengan Tuhan, saya mau tanya, yang untung Tuhan atau yang untung kita? Jelas yang sangat diuntungkan adalah kita, karena kita mendapatkan segala yang terbaik. Kita mendapatkan saripati kehidupan yang kita perlukan, seperti carang yang mendapatkan suplai dari pokok anggur. Bukankah demikian? Ya, begitu juga kalau kita jauh dari Tuhan, melepaskan diri daripada Tuhan, saya mau tanya, yang rugi itu siapa? Jelas yang rugi adalah kita, bukan? Tuhan tentu tidak rugi apa-apa. Dia sumber segala sesuatu. Kita yang memerlukan Tuhan. Nah, karena itu saudara, izinkan saya bertanya, di pagi hari yang luar biasa ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan dan mau tetap melekat dengan Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi, katakan amin. Beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaannya sekarang bagaimana agar kita bisa tetap tinggal terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan? Kan itu yang harus kita tahu. Salah satu cara kita untuk bisa tetap tinggal terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan adalah kita harus mempercayai Tuhan. Kita harus trust God. Ya, kenapa saya harus gunakan bahasa Inggris trust God? Karena begini saudara, ya, kalau kita lihat ternyata ada dua jenis kata percaya. Ya, yang pertama adalah believe.
Yang kedua adalah trust. Apa bedanya? Saya kasih contoh, saudara. Di luar sana banyak sekali sarjana arsitektur, ya, arsitek. Mereka kita percaya, kita believe mereka punya keahlian dan kemampuan untuk merancang lalu kemudian membangun rumah tinggal. Ya, banyak kan? Kenapa? Kita lihat ijazahnya, kita percaya ya memang orang ini punya keahlian, memang orang ini punya kemampuan. Tapi kan belum tentu kita mempercayai dia untuk membangun rumah kita. Untuk bisa kita mempercayai seseorang membangun rumah kita, itu trust. Jadi sekali lagi, kita bisa believe banyak orang punya keahlian, tapi kita tidak trust dia untuk melakukan sesuatu bagi kita. Demikian juga saudara, ini yang saya amati. Banyak sekali orang Kristen percaya Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, tapi mereka sampai pada level belief. Mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan kehidupan, ya. Tapi satu hal saudara, mereka tidak mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Ini yang saya sebut dengan trust. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan? Tidak ada cara lain selain kita harus trust God. Katakan bersama saya, trust God. Alkitab berulang-ulang kali mengajarkan tentang iman. Dan tahukah saudara bahwa salah satu arti daripada iman adalah trust? Yes, ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, ini kan definisi iman yang sudah sangat dikenal oleh orang percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata dasar di situ diambil dari kata aslinya hypostasis. Hypostasis itu punya arti begini: kepastian, kenyataan. Jadi iman adalah kepastian dan kenyataan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kembali saudara dikasih oleh Tuhan, kita sekarang mengerti bahwa untuk kita bisa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan terus-menerus, maka tidak bisa tidak, kita harus trust God, percaya kepada Tuhan. Nah, apa ciri orang yang percaya kepada Tuhan? Ciri orang yang percaya kepada Tuhan yang pertama adalah dia tidak pernah mempertanyakan atau meragukan keputusan Tuhan. Ya, sekali lagi, orang yang trust God, dia tidak pernah mempertanyakan atau meragukan keputusan-keputusannya Tuhan. Saya ambil contoh di dalam Alkitab, bapak orang beriman, bapak orang percaya, namanya Abraham. Abraham ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak familinya, untuk menuju satu tanah yang akan dijanjikan oleh Tuhan, Abraham tidak mempertanyakan, Abraham tidak meragukan keputusannya Tuhan. Dia segera berangkat. Dia mengajak serta istri dan keponakannya, lalu kemudian mereka berangkat. Dan ketika mereka sudah sampai di negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, lalu Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan mengenai keturunan kepada Abraham. Lahirlah Ishak, dan Ishak beranjak remaja. Di saat seperti itu pun Tuhan kemudian memberikan satu perintah kepada Abraham, yang menurut saya ini perintah yang sangat luar biasa. Perintah yang kalau menurut orang kebanyakan adalah perintah yang sangat berat. Apa perintahnya? Persembahkanlah anakmu yang tunggal itu sebagai korban bakaran. Saudara, anak yang tunggal, the only one, the only son, anak satu-satunya. Kita memahami ya, sudah ditunggu lama, lalu kemudian lahir cuma satu-satunya, dan di dalamnya terkandung sebuah janji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham menjadi sangat banyak.
Lalu tiba-tiba Tuhan berkata persembahkan sebagai korban bakaran. Ini tidak main-main, saudara. Abraham memahami betul, ya, yang disebut korban bakaran itu bukan cuma didoakan, ya. Kalau zaman sekarang kan ada yang namanya penyerahan anak. Ya, kalau orang Kristen, orang percaya memiliki anak, ya, nanti kalau sudah umur 1 bulan, 2 bulan dibawa ke gereja, lalu kemudian ada yang namanya penyerahan anak. Anak itu diserahkan kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan sendiri yang mengambil alih, memimpin kehidupan anak itu, memberi pertumbuhan kepada anak itu. Nah, nanti kalau dia sudah punya iman sendiri, ya, artinya dia sudah bisa mengambil satu keputusan iman sendiri ketika dia sudah berusia minimal 12 tahun, maka kemudian dia boleh dibaptis. Nah, itu kan beda, saudara. Diserahkan, tapi kan masih hidup dan akan tetap pulang tinggal bersama-sama. Tapi perintah Tuhan waktu itu adalah jadikan korban bakaran. Tapi apa yang saya lihat, saudara, apa yang kita bisa lihat di firman Tuhan, Abraham tidak bertanya, tidak mempertanyakan keputusan Tuhan, dan dia tidak meragukan keputusan Tuhan ini. Dia segera bertindak. Dia membawa Ishak ke satu tempat yang dipilih oleh Tuhan, yaitu di sebuah bukit yang namanya Bukit Moria. Moria itu punya arti chosen by Jehovah. Jadi tempat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Ya, dan di situ dia mempersembahkan. Sungguh-sungguh dia mempersembahkan. Tapi kita sama-sama tahu, ketika Abraham hendak bertindak untuk membunuh anak itu, maka Tuhan sendiri yang menghentikan Abraham. Dan Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih dari semuanya itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyediakan seekor domba jantan yang kemudian dikorbankan di atas mezbahnya Abraham. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa Abraham sampai punya sesuatu keputusan yang luar biasa ini? Dia tidak mempertanyakan, dia tidak meragukan keputusannya Tuhan, dia langsung lakukan. Saya percaya karena dia trust God. Dia hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia bangun mezbah. Dia bangun mezbah di dekat Sikem, dia bangun mezbah di dekat Betel, dia bangun mezbah di dekat Hebron. Dimanapun dia berada, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Dia punya persekutuan yang sangat luar biasa. Dan itu cirinya adalah dia tidak pernah mempertanyakan apa yang menjadi keputusan-keputusannya Tuhan. Bahkan kalau di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-19, ya, coba kita buka dulu sama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-19. Ini rahasianya nih, kenapa Abraham itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Ini adalah ciri yang pertama, orang yang trust God, tidak mempertanyakan, tidak meragukan keputusan Tuhan. Pertanyaannya begini, saudara, kalau hari ini Tuhan periksa hidup kita, apakah kita termasuk orang yang trust Him, trust God, atau sebaliknya, kita orang yang berkata kita orang percaya, kita orang Kristen, tetapi orang yang terus-menerus mempertanyakan tentang keputusannya Tuhan, bahkan ragu tentang keputusannya Tuhan. Coba renungkan hal ini. Jika sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, memang kalau sesuatu itu menyenangkan daging, sesuatu itu baik, puji Tuhan, ya, saya percaya semua akan berkata haleluya, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Saya yakin. Tapi bagaimana ketika sesuatu yang terjadi itu ada dalam rangka kita menyangkal diri dan memikul salib, sesuatu yang ternyata tidak mengenakan daging kita, apalagi tidak sesuai dengan cita-cita kita. Apakah kita masih bisa terus berjalan dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
tidak mudah, tetapi kita bisa melakukannya bersama dengan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Berapa banyak saudara yakin bahwa dalam diri saudara ada Roh Penolong, ada Roh Allah, ada Roh Kudus dalam diri saudara? Lambaikan tangan tinggi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar melalui renungan pada minggu hari ini, yaitu tanggal 3 Mei 2020. Mari kita belajar. Ya, kalau kita berkata saya mau tinggal di dalam Tuhan terus menerus, maka jadilah orang-orang yang trust God. Dan orang yang trust God, dia tidak akan pernah mempertanyakan atau meragukan keputusannya Tuhan, sekalipun itu mungkin bertentangan dengan apa yang ia mampu pikirkan. Tapi percayalah saudaraku, bahwa apa yang Tuhan rancangkan buat kita, itu pasti yang the best, itu pasti yang terbaik. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang trust God, orang yang terus-menerus tinggal di dalam Tuhan. Ciri yang kedua adalah dia tidak pernah menolak menjalani prosesnya. Ya, saya ambil contoh dalam Alkitab, orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan dan dia ikuti setiap prosesnya. Meskipun prosesnya itu menurut perhitungan manusia sangat menyakitkan, tidak masuk akal, dan kok lama. Tapi kita lihat, orang-orang ini pada akhirnya menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang saya sebut tadi, orang-orang yang sukses karena menggenapi seluruh kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Contoh yang pertama adalah Yusuf. Ya, saudara tahu, Yusuf ketika dia masih remaja, dia sudah terima janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi setelah dia mendapatkan mimpi menerima janji Tuhan? Bukan besoknya dia langsung menerima semua itu, tapi dia harus jalani prosesnya. Proses yang menyakitkan. Ya, dia harus dilemparkan oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur. Dan saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan, tidak seorang pun yang menginginkan dibuang oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, apalagi dibuangnya ke dalam sumur. Yaitu berbicara sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak mengenakan sama sekali. Tapi lihat, karena Yusuf ini dia mempercayai akan Tuhan, maka dia jalani prosesnya. Ketika dia ada di sumur, saudara tahu nggak pengalaman sumur? Ya, ada yang pernah punya pengalaman sumur? Pengalaman sumur tuh begini saudara, depan, belakang, kiri, kanan, tidak ada yang bisa tolong. Betul, pengalaman sumur itu adalah pengalaman ketika kita seorang diri dalam pergumulan, dalam masalah, dan tidak ada satupun yang bisa tolong. Kita nengok kanan, nengok kiri, semuanya buntu. Hanya ada satu jalan, yaitu ke atas. Hanya ke atas saja. Saya meyakini betul ketika Yusuf ada di dalam sumur, dia tahu kondisi ini. Percuma mau berteriak ke kanan kiri, depan belakang, semuanya tertutup kan, sumur. Hanya ada satu cara berseru, yaitu berseru ke Tuhan yang ada di atas. Kadang-kadang dalam pengalaman sumur ini orang banyak yang bertemu dengan Tuhan kan. Ketika dia sadar ternyata mengandalkan manusia sia-sia, mengandalkan koneksi sia-sia, mengandalkan siapapun sia-sia. Maka kalau dalam kasusnya Yusuf ini kan lebih parah saudara. Mana bisa dia mengharapkan kakak-kakaknya, orang mereka yang melemparkan dia ke dalam. Tapi pengalaman sumur dia jalani tanpa dia bersungut-sungut sedikit pun, tanpa dia kecewa, tanpa dia pernah undur dari imannya. Alkitab tidak pernah tuliskan bahwa Yusuf kecewa sama Tuhan kemudian undur lalu mulai tidak percaya kepada Tuhan. Tidak pernah. Dan ketika dia sampai di rumah Potifar, Yusuf pun diperlakukan sebagai budak awalnya, tapi dia akhirnya Tuhan bawa dia kemana? Jadi pimpinan dalam rumah tangga Potifar. Kita tahu sama-sama kisahnya. Akibat itu kemudian dia harus difitnah, masuk lagi dalam satu pengalaman, namanya pengalaman penjara. Bayangkan saudara, tanpa kesalahan apapun, tanpa diadili, dia dilemparkan ke dalam penjara. Dan tanpa tahu
ini berapa lama di penjara? Ya, coba saudara selidiki. Yusuf ini tidak pernah tahu berapa lama sebetulnya dia akan ada di sana. Tapi satu hal, trust God. Dia percaya kepada Tuhan saja. Maka saudara lihat, pada akhirnya dia keluar dari sana bukan sebagai pribadi yang kalah, bukan sebagai pribadi yang undur daripada Tuhan. Tidak. Dia keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan sangat luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Luar biasa. Hanya orang-orang yang trust God, orang-orang yang tidak pernah meragukan, tidak pernah mempertanyakan akan keputusan Tuhan, dan mereka yang mau menjalani prosesnya, mereka yang akan dijadikan oleh Tuhan sebagai alat kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pada akhirnya bangsa Israel pada waktu itu mereka terpelihara dari satu masa kelaparan yang begitu parah. Karena apa? Karena seorang yang bernama Yusuf dipakai oleh Tuhan. Ingat, bukan karena Yusufnya, tapi karena Yusuf dipakai oleh Tuhan. Berapa banyak di antara saudara merindukan hal itu juga terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Nah, sekarang kalau saudara berkata saya mau seperti itu, saudara sekarang ada dalam level yang mana? Ada di etape yang mana? Ya, apakah saudara masih ada dalam pengalaman sumur? Atau pengalaman penjara? Atau bagaimana? Apapun itu, lewati saja, jalani saja prosesnya. Karena di dalam segala perkara kehidupan kita ada Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Contoh lain lagi, seorang yang bernama Daud. Daud yang masih muda itu, dia diurapi menjadi raja. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Dia justru dikejar-kejar kan? Dia harus melarikan diri karena dia akan dibunuh oleh Raja Saul. Tapi lihat, dia tidak pernah undur sedikit pun daripada Tuhan. Dia tahu betul bahwa ketika Tuhan sudah memutuskan, ketika Tuhan sudah mengambil satu decision, maka Tuhan sendiri akan menuntun, membawa ia melewati prosesnya. Dia ikuti. Ya, makanya sempatkan tuliskan, sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Aku dikasih oleh Tuhan. Apapun yang hari ini sedang kita alami, ya, orang boleh bilang, ya ini keadaan lagi sangat gawat, ya, terjadi wabah, lalu kemudian diikuti dengan krisis keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, dan bisa saja ada anak Tuhan, orang percaya juga yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi mari saudara, lepas dari segala hal yang kita sedang alami, trust God. Trust God. Percaya saja sama Tuhan, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia bukan hanya ahli memulai, tapi Dia juga akan menuntun saudara menyelesaikan sampai pada akhirnya. Kalau Dia sudah pilih hidup kita sebagai anak-anaknya, Dia akan terus menyertai kita, dan Dia akan membawa kita sampai dengan garis akhir, dengan pemeliharaan, dengan kemenangan yang Ia sudah siapkan buat saudara dan saya. Jangan pernah ragukan itu. Amin. Itu yang kedua. Jadi yang pertama apa? Orang yang trust God tidak pernah mempertanyakan, tidak pernah meragukan keputusan-keputusannya Tuhan. Yang kedua, orang yang trust God, dia tidak pernah menolak prosesnya. Dia siap untuk mengikuti prosesnya, karena dia tahu Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah berkata bahwa oke nak, jalanlah sekarang menuju sana, nanti kita ketemu di ujung di sana. Tidak. Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi mau jalannya seperti apapun, ikuti saja. Dan saya percaya semua proses bersama dengan Tuhan pasti mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti mari sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dan ciri yang ketiga adalah orang yang trust God, dia tidak akan pernah melupakan pertolongannya Tuhan. Garis bawah ini, orang yang trust God tidak akan pernah melupakan pertolongannya Tuhan dalam hidupnya. Dia akan selalu ingat. Saya membaca di Alkitab ketika Daud itu akan menghadapi Goliat, yang sudah jelas kalau orang berkata ini pertandingan yang tidak seimbang, karena Goliat itu tinggi besar. Dia adalah mesin perangnya orang Filistin, ya, dengan pakaian zirahnya yang begitu lengkap, tombak dan pedangnya yang begitu luar biasa, dan dia sangat berpengalaman dalam peperangan. Sementara Daud pada waktu itu masihlah seorang remaja yang hanya punya pengalaman begini, menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia maju ke medan peperangan, tidak ada ketakutan sedikit pun. Mengapa? Kita tahu kemudian kalau kita baca di firman Tuhan, Daud selalu ingat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, cakar singa dan cakar beruang aku patahkan dengan kuasa Tuhan. Tuhan yang menolong aku dahulu, Tuhan pula yang akan melepaskan aku sekarang ini. Dan orang Filistin yang tidak percaya Tuhan ini, orang Filistin yang tidak bersunat ini, dia akan sama seperti binatang-binatang yang sudah Tuhan kalahkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia ingat, meskipun itu persoalan yang mungkin bagi kebanyakan orang itu hal-hal yang kecil, yang sederhana, tapi buat Daud itu sesuatu yang luar biasa. Pertolongan Tuhan ketika dia masih menggembalakan kambing domba, kan perkara yang sebenarnya sangat sederhana, tapi dia tahu Tuhan yang sama, Tuhan yang gagah perkasa itu, dia akan menyertai dan akan menolong dia di medan peperangan ini. Dan apa yang terjadi? Kita sama-sama tahu, Goliat dihancurkan, orang Filistin dikalahkan, kemuliaan terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena ada seorang yang tidak pernah melupakan pertolongannya Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan dengan Tuhan tidaklah mungkin terjadi tanpa trust. Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, apa sih yang seringkali membuat kita itu tidak trust kepada Tuhan? Hal apa saja? Saya catat di sini, saudara. Hal-hal yang seringkali membuat kita itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tidak trust kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita tidak percaya Dia benar-benar mengasihi kita, karena kita berpikir bahwa Tuhan belum sepenuhnya mengampuni kita. Saudara, sebetulnya ini sebuah pemikiran yang sangat keterlaluan menurut saya. Tuhan itu rela tinggalkan sorga mulia, ya, sorga itu kesenangannya Tuhan, ya, tempat kediamannya Tuhan. Tuhan tinggalkan, Dia rela tinggalkan kesenangannya. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Dia rela mati untuk gantikan kita yang seharusnya kita yang mati. Dia bayar kita lunas dengan darahnya sendiri. Masakan Tuhan yang sudah melakukan segala yang terbaik, kemudian Dia tidak sungguh-sungguh mengampuni kita? Masa Dia masih menyisakan ada dendam-dendam kepada kita secara khusus? Tidak, saudara. Seharusnya kita berpikir bahwa kalau Tuhan saja rela tinggalkan kemuliaannya demi kita ketika kita masih berdosa, terlebih lagi kita sekarang yang adalah anak-anaknya, tentulah Tuhan akan melakukan segala yang terbaik, memberikan segala yang terbaik kepada saudara dan saya. Mari kita belajar bersama, jangan pernah kita ragu, ya, tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Amin. Dia mati di salib, Dia berikan hidup kepada kita, hidup dengan segala kelimpahan. Yang kedua, yaitu dalam hal ini kita tidak percaya
bahwa Dia sanggup menolong kita. Karena apa? Kita melihat persoalan yang datang bertubi-tubi kepada kita. Seperti murid-murid ketika mereka ada bersama dengan Yesus di dalam suatu perahu. Dalam satu perahu berjalan bersama Yesus, ketika itu datang topan, datang badai yang begitu kuat. Dan apa yang terjadi? Murid-murid itu berteriak-teriak ketakutan. Mereka tidak percaya, mereka tidak yakin bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan mereka sanggup menolong mereka. Dan akhirnya Tuhan menegur mereka, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, lalu Tuhan itu menghardik badai, menghardik topan, dan semuanya menjadi reda. Satu hal yang saya garis bawahi di situ adalah ternyata murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus hampir setiap hari, lalu kemudian mereka ada dalam satu perahu bersama-sama, masih saja mereka meragukan atau tidak mempercayai bahwa Tuhan sanggup menolong. Jelas perkataan Tuhan Yesus sejak awal, kita bertolak ke seberang. Artinya, percaya saja, kalau Tuhan sudah bilang bertolak ke seberang, ya pasti sampai ke seberang. Apapun boleh terjadi di tengah perjalanan, tapi pasti sampai ke seberang. Berapa banyak di antara saudara yang juga sudah menerima janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi saudara. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam perjalanan menuju ke sana, mungkin ada persoalan, mungkin ada masalah, mungkin ada badai, ada gelombang. Mari, jangan sampai teralihkan fokus kita justru kepada persoalan, justru kepada badai, justru kepada masalah. Biarlah fokus kita hanya kita tujukan kepada Tuhan Yesus saja. Trust God, percaya kepada Dia. Saudaraku, ini Tuhan, Dia Bapa yang sangat peduli, yang sangat mengasihi kita. Dia tidak mungkin akan membiarkan anak-anaknya mengalami kecelakaan. Tidak. Dia ada bersama kita, bahkan Dia ada di dalam setiap kita. Hari-hari ke depan, meskipun kita tidak tahu situasi akan menjadi seperti apa, tapi mari yakini betul, situasi mau seburuk apapun, kita punya Tuhan yang menyertai kita, yang akan membawa kita keluar dari sana. Kita akan keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang. Dia akan membuat kita mampu berbuah. Apa itu berbuah? Menghasilkan perkara-perkara kekekalan. Ya. Orang boleh bilang kita ada dalam masa resesi, krisis, dan lain sebagainya. Jalani bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahkan di tengah krisis, di tengah persoalan-persoalan sekarang ini, saudara tetap akan menjadi terang dan garam yang dapat memberkati banyak orang. Saudara tetap bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan, baik untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, baik saudara menjadi saluran berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Mari tetap lakukan hal itu. Sebab itu ada bukti nyata bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang trust kepada Tuhan. Tetap tinggal di dalam Dia terus-menerus. Tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Berapa banyak saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi satu pesan secara pribadi bagi setiap kita. Karena saya percaya saudara yang ikut ibadah online pada saat ini, yang menyaksikan tayangan ini, sesungguhnya Tuhan sedang berurusan secara pribadi dengan saudara. Tuhan lagi berbicara kepada kita masing-masing. Tinggallah di dalam aku. Jangan pernah keluar. Jangan pernah di luar aku, kata Tuhan. Sebab di luar aku, kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kalau pada minggu hari ini Tuhan kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah online yang diadakan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa ini. Dan kami bersyukur kalau Tuhan
terus berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk kami terus tinggal di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus tolong setiap kami, supaya kami terus mempercayai akan Allah, mempercayai akan Tuhan dengan segenap hati kami. Kami akan terus trust God. Kami tidak akan pernah mempertanyakan atau meragukan setiap keputusan-keputusannya Tuhan. Kami akan terus menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap kami. Dan kami juga tidak akan pernah melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, apapun yang hari-hari ini sedang kami alami, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan yang menuntun kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan kami percaya kami pasti keluar sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dimanapun kami berada, jadikan kami terang dan garam. Jadikan kami saluran berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, orang boleh melihat Kristus ada di dalam hidup setiap kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga teringat dan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menolong bangsa dan negara kami ini. Biarlah Indonesia boleh keluar dari wabah ini, boleh keluar juga dari berbagai krisis yang dihadapi. Dan Tuhan, Engkau yang memberkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya mereka Tuhan mendapat hikmat daripada Tuhan, dan mereka menjalankan pemerintahan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, bangsa ini ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, domba-domba-Mu, dan semua mereka yang menyaksikan akan ibadah online ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memegang tangan anak-anak-Mu. Engkau yang mencengkeram kehidupan anak-anak-Mu. Jangan pernah lepaskan mereka Tuhan. Bawa mereka terus Tuhan dekat dengan Tuhan. Dan biarlah seluruh rencana-Mu dan kehendak-Mu tergenapi di dalam kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit, hamba-Mu percaya saat ini Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit mereka sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau juga Tuhan yang menyediakan segala yang menjadi kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu. Tak lupa kami berdoa Tuhan Yesus, buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. Biarlah Tuhan terus menopang, Tuhan sendiri yang memberi kekuatan, sehingga gereja-gereja-Mu terus berfungsi di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup,
selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada.